Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Selamat bertemu kembali di materi Matematika bab ke-6 tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-18. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pastikan bahwa kalian telah mengisi link absensi pada link yang sudah di-share. Kemudian pastikan kalian sudah murojaah Al-Quran atau tadarus Al-Quran, dan pastikan juga bahwa kalian telah melaksanakan sholat wajib dan sholat duha di hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang akan kita pelajari dapat kalian cerna dan dapat kalian pahami. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar di pertemuan kali ini, yaitu di KD 3.10, yaitu menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Dan di 4.10, yaitu menyajikan penyelesaian masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Tujuan pembelajaran kita di KD 3.10 dan 4.10, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa 1. Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. 2. Menentukan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. 3. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. 4. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perubahan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Sebelum kita bahas tentang koordinat kutub dan kartesius, kita pahami dulu apa koordinat kartesius dan apa koordinat kutub. Koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, atau bidang kartesius, yang terdiri dari absis, yaitu nilai X, dan ordinat, yaitu nilai Y. Sehingga dituliskan adalah titik P, X, Y. Sehingga bentuk dari koordinat kartesius adalah X, Y. Nah, sedangkan koordinat kutub adalah koordinat yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y terdiri dari nilai R, di mana R-nya didapat dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dan sudut theta, yaitu di mana sudut theta adalah sudut yang terbentuk oleh garis OP dan OX. Sehingga ditulis bentuk koordinat kutubnya adalah P dalam kurung R, theta. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada gambar koordinat kartesius yang bertitikan X, Y. Kemudian ada koordinat kutub yaitu R, theta. Oke, kita masuk ke contoh bagaimana mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Contoh yang pertama, kalian diminta menentukan koordinat kutub jika diketahui koordinat kartesiusnya. Yang pertama adalah P 4,4. Karena tadi koordinat kartesius itu adalah X, Y, maka titik 4,4 adalah sebagai nilai X dan sebagai nilai Y. Sehingga yang ditanya adalah koordinat kutub, di mana koordinat kutub adalah R, theta. Maka kita harus cari nilai R-nya dan sudut theta-nya. Kita cari dulu R-nya dengan rumus tadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 16 ditambah 16, akar 32. Atau akar 16 dikali akar 2, disederhanakan menjadi 4 akar 2. Kita dapatkan R-nya 4 akar 2. Sekarang kita cari sudut theta-nya.
dengan rumus tan, yaitu Y per X. Y-nya 4, Y-nya 4, X-nya 4. Sehingga didapatkan tan theta Y per X adalah 4 per 4. Nilainya 1. Nah, di sini nilainya 1. Tan berapa yang hasilnya nilainya 1? Yaitu tan 45. Kebetulan di sini nilainya positif. Nah, untuk menguji atau menentukan bahwa nilai tetanya itu adalah sudutnya berapa, kita bisa dengan menggunakan gambar daerahnya, ya. Kita gambarkan titik X-nya 4, berarti di sini Y-nya 4. Sehingga posisinya berada di kuadran 1. Maka sudut tetanya adalah 45 derajat, yaitu 0 sampai 90. Jadi, koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 45 derajat. Next, contoh yang kedua. X-nya min 2 akar 3, Y-nya min 2. Kita cari R-nya. Min 2 akar 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Min 2 dikuadratkan, nilainya 4. Kemudian akar 3 dikuadratkan, nilainya 3. Berarti 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Kemudian min 2 pangkat 2 hasilnya 4, berarti di sini ditambah 4. 12 tambah 4 16, akar dari 16 adalah 4. Sehingga didapat nilai R-nya adalah 4. Next, kita cari nilai tetanya. Tadi rumusnya adalah Y per X. Berarti Y-nya min 2, X-nya min 2 akar 3. Kita bagi. Min 2 dibagi min 2, sisa 1. 1 per akar 3 adalah sepertiga akar 3. Nah, kita lihat sepertiga akar 3 ini posisinya berada di kuadran berapa nanti akan terlihat. Maka nilai tan tetanya 30. Jika nanti posisi kuadrannya berada di kuadran yang lain, ya. Nah, maka nanti akan terlihat di sini. Nah, di sini berarti tan 30. Bahwa tan 30 tadi sepertiga akar 3, tapi tetanya bukan 30. Kenapa? Karena pada saat digambarkan, daerah X dan Y-nya ternyata dia berada di kuadran berapa? 4 ya. Kuadran 4. Berarti harusnya di sini 360 dikurangi 30. Berarti di sini 330 derajat, ya. Jadi ini bukan 210, tapi 330 derajat. Maka nilai koordinat kutubnya adalah 4,330. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, konversi kebalikannya. Sekarang dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, ya. Yaitu rumusnya R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini rumus triple Pythagoras, ya. Kemudian sin tetanya Y per X, maka Y-nya adalah R kali sin teta. Kemudian cos theta adalah X per R, maka X-nya adalah R cos theta. Kemudian tan theta adalah Y per X, maka Y-nya adalah R sin theta dibagi R cos theta, maka tan theta-nya adalah sin theta dibagi cos theta. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga didapatkan persamaannya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan mengubah konversinya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Contoh yang kedua, yang pertama ada 6,120 derajat. Berarti R-nya 6, tetanya 120 derajat. Nah, kita akan mencari X-nya dulu. Rumus X adalah tadi R kali cos theta. R-nya kita ganti 6, tetanya 120. Nah, kita tentukan dulu nih. 120 itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sinnya, ya. Berarti cos dan tetanya bernilai negatif. Maka kita akan buat nilai di sini cos 120-nya adalah minus cos 60, ya. Karena dia posisinya berada di kuadran 2. Sehingga didapatkan X-nya adalah 6 kali min cos theta atau cos 60.
Cos 60 berapa? Yaitu setengah. Karena di sini nilai tadi negatif menjadi min setengah. Maka didapatkan X-nya adalah 6 kali min setengah. Sehingga didapatkan nilai X-nya min 3. Next, kita cari nilai Y-nya dengan rumus R sin theta. Sama seperti tadi, kita ganti R-nya 6, theta-nya 120. Sehingga didapatkan, nah tadi ini masih di kuadran 2 ya. Kuadran 2 tadi yang negatif adalah cosnya, berarti sin dan tetanya positif. Sehingga kita cari sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Didapat Y-nya adalah 6 kali 1/2 akar 3, yaitu 3 akar 3. Kita dapatkan X-nya min 3, Y-nya 3 akar 3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah min 3,3 akar 3, yaitu X, Y. Contoh yang terakhir. R-nya 8, tetanya 330. Kita masukkan, cari X-nya dulu, R kali cos theta, R-nya 8, cos tetanya 330. Kita tentukan ini dulu, berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4, semua sindikat tangannya kosong, berarti cosnya yang bernilai positif. Sisanya sin dan tangennya negatif. Maka di sini nilai cos 330 adalah positif. Nah, 330 itu di kuadran 4 berarti 360 dikurangi 330 berarti nilainya adalah dari cos 30 dikali 8. Cos 30 adalah setengah akar 3 kalikan 8 berarti dapat X-nya 4 akar 3. Next, kita cari Y-nya. R sin theta, yaitu 8 kali sin 330 derajat. Tadi ini berada di kuadran 4, yang memiliki nilai positif adalah cosnya, berarti sin dan tangennya negatif. Sehingga didapatkan Y-nya adalah 8 kali min sin 30. Maka Y-nya adalah 8 kali min setengah. Didapatkan Y-nya adalah min 4. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah X, Y, yaitu 4 akar 3, min 4. Baik anak-anak, sudah jelas semua, sudah kita bahas tentang kalian bagaimana mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius dan sebaliknya. Pekan depan kalian pelajari materi bab 6 menggambar grafik trigonometri. Nah, siapkan buku milimeter bloknya, pensil, penggaris, penghapus ya. Dan kalau perlu pensil warna. Oke. Untuk pekan ini kalian kerjakan tugas di classroom, ada tugas ke-13. Silahkan kerjakan sampai minimal KKM 80. Oke. Tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.